Halo semua, perkenalkan nama saya Ruth Mote, NIM 18 31 15 00 03, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen Keuangan tahun 2018. Nah, di video kali ini berisi tentang mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Posman. Di sini saya akan membahas bab 7 tentang pasar dalam ekonomi. Bagian poin D dan E. Tentang D, pasar monopolistik. Yang pertama, tentang pasar monopolistik. Tipe persaingan tidak sempurna lainnya adalah persaingan monopolistik yang terjadi jika banyak perusahaan menjual produk-produk yang serupa tapi tidak sama. Persaingan monopolistik mempunyai persaingan sempurna dalam 3 hal, yaitu yang pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, mudah keluar masuk industri. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan menganggap harga perusahaan lain sebagai tetap. Perbedaannya adalah pada persaingan sempurna produknya identik, sedangkan pada persaingan monopolistik merupakan produknya didiferensiasikan. Persaingan monopolistik memproduksi banyak barang yang serupa. Di samping pada gambar 7.10 merupakan persaingan monopolistik. Banyak perusahaan kecil menjual berbagai produk yang didiferensiasikan sehingga mempunyai permintaan yang miring ke bawah, seperti tertera di gambar 7.10. Setiap perusahaan menganggap harga persaingan sudah tertentu atau tetap. Equilibrium terjadi ketika MR sama dengan MC pada titik E dan harga pada titik G. Karena harga berada di atas AC, maka perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yaitu sebesar daerah HBGC yang di dalam gambar ada titik-titik dari A ke B, G ke C. Dua, ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Jumlah penjual dan pembeli pada pasar monopolistik tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna, dan perusahaan yang ada di pasar monopolistik memiliki ukuran yang relatif sama besarnya. Yang kedua, hambatan untuk masuk dan keluar pasar relatif mudah. Perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam pasar tidak akan banyak mengalami hambatan, karena hambatan masuknya tidak seberat pada pasar monopoli dan oligopoli, tapi juga tidak semudah pasar persaingan sempurna. Penyebabnya adalah dibutuhkannya modal yang lebih besar dibandingkan pada pasar persaingan sempurna, karena persaingan sempurna menghasilkan produk yang sedikit berbeda dengan barang yang sudah ada di pasar. Produk yang dihasilkan para produsen dapat dibedakan sifat barang yang berbeda corak, seperti akan membuat produsen mampu mempengaruhi harga. Adanya perbedaan corak barang akan membuat konsumen dapat memilih produk seperti apa yang lebih disukainya. Jika seorang akan turun selalu banyak karena ada sebagian konsumen yang menyukai produk tersebut, tidak akan beralih ke produk lain. Sebaliknya, jika produk menurun
menurunkan harga, maka konsumen yang menyukai produk dari perusahaan lain tidak segera beralih ke produk yang lebih murah. 3. Penentuan harga jual dalam pasar monopolistik. Karena tidak adanya homogenitas produk, maka dalam pasar persaingan monopolistik, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan menjadi berbentuk menurun dan berslope negatif. Bentuk kurva permintaan yang berslope negatif ini, sebagaimana kasus pasar monopoli, menunjukkan bahwa perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga juga komoditi dengan jalan mengurangi atau menambah komoditi yang ia produksi dan dijual. Pasar oligopoli. Yang pertama, pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi hampir semua komoditi yang ada di pasar. Atau pasar oligopoli adalah struktur pasar yang dicirikan dengan sedikit penjualan di mana keputusan harga atau keluaran adalah saling bergantung antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pasar oligopoli dibedakan menjadi oligopoli terdiferensiasi dan oligopoli tak terdiferensiasi. Oligopoli tak diferensiasi adalah struktur pasar di mana persaingan hanya ada sedikit perusahaan yang memproduksi komoditi. Juga diikuti oleh kondisi di mana komoditi adalah terdiferensiasi dengan komoditi lain, misalnya komoditi dalam industri kosmetik, industri mobil, dan lain-lain. Sebaliknya, yang terjadi dengan oligopoli tak diferensiasi, di sini sedikitnya perusahaan diikuti oleh komoditi di mana komoditi adalah tidak diferensiasi dengan komoditi lain. Misalnya komoditi dalam industri sen, industri pipa, industri besi, dan sebagainya. Yang kedua, keputusan harga atau keluaran dalam oligopoli. Kurva permintaan menghubungkan jumlah yang diminta dengan harga setiap produk dengan mempertahankan pengaruh semua variabel lainnya secara atau tetap konstan. Satu variabel yang diasumsikan tetap tidak berubah adalah harga yang dikenakan oleh perusahaan-perusahaan pesaing. Tetapi dalam sebuah struktur pasar oligopoli, jika satu perusahaan mengubah harganya, perusahaan-perusahaan lain akan bereaksi dengan mengubah harga mereka. Pada gambar 7.12b merupakan kurva permintaan yang tidak mengenali reaksi secara eksplisit. Kurva permintaan yang bergeser tidak menghadirkan kesulitan nyata dalam mengambil keputusan harga atau keluaran. Jika perusahaan mengetahui dengan pasti bagaimana para pesaingnya akan bereaksi terhadap perusahaan harga, reaksi tersebut akan diasumsikan ke dalam hubungan harga atau permintaan, dan kurva permintaan yang baru dapat dikembangkan untuk mencakup interaksi di antara perusahaan-perusahaan. 3. Kurva permintaan yang mengenali reaksi. Model kurva permintaan patah dan kurva permintaan marginal. Yang patah salah satu teori yang membahas mengenai perilaku produsen
di pasar oligopoli adalah teori mengenai kurva permintaan patah yang dikemukakan oleh Switsey pada tahun 1939. Yang keempat, kurva permintaan patah. Jika suatu perusahaan dalam pasar oligopoli menaikkan harga, perusahaan tersebut akan kehilangan sebagian besar konsumennya karena perusahaan lain di pasar oligopoli tidak ikut menaikkan harga. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut menurunkan harga, maka konsumennya tidak akan bertambah karena perusahaan lain juga ikut menurunkan harga karena takut kehilangan konsumen. Dengan demikian, perusahaan akan menghadapi permintaan yang bersifat elastis. Jika kenaikan harga dan akan menghadapi permintaan yang inelastis jika menurunkan harga. Itu menurut Setyowati pada tahun 2003. Sekian dan terima kasih.